Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Eh, di video pertama ini saya akan mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ina. Pekerjaan saya sekarang itu freelance aja ya. Freelance bekam ya untuk metode pengobatan Nabi ya. Terus dalam konten ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman semua tentang gimana sih cara melancarkan rezeki atau gimana sih menjadikan rezeki kita itu tidak sempit gitu. Dan tips yang akan saya berikan untuk video kali ini itu sholat tepat waktu ya. Dari awal saya memang untuk sholat itu asal sekedar sholat gitu ya, maksudnya kalau contohnya sholat duhur itu jam 12 kayak gitu, nantilah setengah satu, nantilah kayak gitu, jadi nggak dengar azan itu langsung sholat kayak gitu ya. Ketika saya itu bekerja di sebuah klinik herbal, saya sebagai seorang terapis dan pemberi herbal ke pasien gitu yang kondisi kesehatannya ada bermasalah gitu. Di situ saya melihat teman saya, orang yang di atas usia saya, kebetulan kita kerjaannya itu dekat dengan masjid, belakang itu ada masjid gitu ya. Ketika suara azan mulai gitu dikumandangkan, teman saya itu langsung segera menghentikan pekerjaannya dan langsung ke masjid gitu. Dengan beberapa bulan saya melihat itu, saya nggak terpengaruh gitu, saya nggak langsung segera ke masjid atau sholat di kerjaan langsung gitu, nantilah gitu. Terus lama-lama saya terpengaruh dengan kebaikan gitu ya, bukan terpengaruh yang jelek gitu. Saya lama-lama ngikutin gitu, biarpun saya nggak sholat di masjid, tapi saya dengar azan itu langsung saya sholat di kerjaan itu. Saya pokoknya langsung mengerjakan sholat wajib gitu. Dan setelah itu saya merasakan hidup kok lebih enak gitu, terus rezeki itu lebih mudah gitu. Dan saya mengalami dulu itu saya punya amanah beberapa tempat gitu yang awalnya itu tidak punya amanah atau hutang gitu, jadi punya amanah kayak gitu. Di situ saya merasakan saya itu merasa berdosa gitu, saya menggunakan atau pinjam uang itu dengan sesuatu yang mungkin saya belum perlu banget, dan ini sebenarnya itu tidak boleh kita memaksakan kehendak ketika kita tuh belum mampu gitu. Jadi alhamdulillah dengan saya hutang ke bank untuk usaha gitu, alhamdulillah Allah itu gagalkan kayak gitu, dan Allah itu nggak mensukseskan usaha saya, dan akhirnya saya itu dari pekerjaan saya yang sebagai seorang terapis itu hasilnya untuk setiap bulannya membayar cicilan bank gitu. Saya bersyukur banget dengan jalan Allah seperti itu. Jadi saya merasakan gimana sih ngerinya riba gitu, gimana sih ngerinya ketika kita belum mampu memaksakan hutang yang mungkin itu tidak perlu banget kayak gitu. Dan saya langsung sadar, ya Allah, awalnya saya itu tidak punya hutang, kok saya jadi punya hutang, semua itu atas kehendak-Mu ya gitu. Dan saya akan mendapatkan ilmu dari jalan hidup saya ini. Semoga saya kedepannya tidak akan mengalami kesalahan yang sama lagi gitu. Dengan kita mengakui kesalahan kita, terus saya mencoba melihat teman saya itu yang sholat tepat waktu langsung gitu ya, saya ngikutin caranya, biarpun saya melihat teman saya ya biasa aja, maksudnya untuk rezeki biasa gitu. Saya awalnya bukan kepancing saya pengen kemudahan jadi saya sholat tepat waktu, enggak gitu. Saya hanya sekedar saya sholat tepat waktu aja gitu, saya ngikutin teman saya dan hasil langsung sholat gitu. Tapi dengan cara itu Allah mudahkan gitu, Allah mudahkan. Dan saat itu gaji saya itu hanya, saya seorang kasir di situ, dan saya dapat gaji pokok itu dari pertama itu dari 300 gitu, 300.000. Jadi itu belum ada tambahan. Saya itu terapi gitu, paling mentok ya dapat berapa ya, kalau mentoknya saya capek banget gitu ya nyampe 2 juta gitu ya totalnya. Tapi kebetulan saya itu di atas itu jauh gitu.
Dan alhamdulillah semua Allah tuh mudahkan. Jadi ketika saya itu punya 3 cicilan itu, saya tanggal 12 itu harus mengumpulkan 1.200.000 untuk cicilan satu. Terus dari tanggal 12 itu ke tanggal 18 ada lagi cicilan, dari tanggal 18 ke selanjutnya ada lagi cicilan. Sedangkan saya masih kondisi kuliah, dan saya juga kalau membayar kuliah itu mendadak mencari, saya nggak nabung kayak gitu. Gimana nabung ya, kita masih punya utang gitu. Tapi semua itu Allah mudahkan, Allah mudahkan dengan kita tuh mendadak nyari rezeki gitu. Dan yang penting kita itu mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, ya kita tuh belum bisa menjalani sesuatu yang baik, tapi kita punya niat ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi dengan cara menyelesaikan kesalahan kita yang saat ini gitu. Dengan sholat wajib itu, Masya Allah, Allah tuh mudahkan segala urusan saya. Allah tuh setiap tanggalnya nggak sampai telat waktu store-nya itu Allah tuh berikan gitu. Biarpun kadang Allah tuh ngasihnya tuh mendadak. Jadi gini, pas waktu kasihnya mendadak juga ketika cicilannya itu tanggal 12 gitu, Allah tuh ngasihnya ibaratnya 1.200.000 gitu ya cicilannya. Allah tuh kalau kondisi iman saya lagi turun gitu, Allah tuh memberikan rezeki dari tanggal 9, 10, 11, 12 baru tuh di pipi Allah ngasih rezekinya dari tanggal-tanggal situ yang lagi banyak-banyaknya gitu. Tapi ketika kondisi iman kita tuh lagi bagus, sebelum tanggal 12 pun, ibaratnya tanggal 9 gitu, Allah tuh udah memberikan haknya ke kita untuk setoran bank gitu, untuk mencicil beban-beban kita gitu. Jadi kita nggak ngerasa pusing dulu. Tapi kalau kondisi kita imannya lagi turun, kita merasakan cekot-cekotnya kepala, kok ya Allah kok belum terkumpul juga. Sebenarnya itu karena kesalahan kita yang memang lagi imannya lemah gitu. Jadi dari situ saya merasakan ketika kondisi lemah kok dapatnya sedikit ya, saya merasakan ini salah saya, bukan Allah tuh pelit ngasih ke saya, tapi memang salah saya, pendekatan ke Allahnya itu kurang gitu. Dan ketika saya berusaha bangkit lagi, Allah itu mudahkan kembali. Jadi saya udah tahu kuncinya, oh ternyata nyari rezeki itu mudah banget ya. Jadi kita kan yang penting tercukupi dulu gitu ya, nanti setelah tercukupi kan tinggal minta lebihnya ya. Jadi udah tahu kuncinya, tinggal kita mepet ke Allah, kita memberi melaksanakan yang wajib itu dengan berlari gitu, Allah itu mudahkan, Allah itu memberikan kecukupan buat kita, segala kebutuhan kita, sebanyak apapun kebutuhan kita Allah cukupi. Dan pada saat itu saya mempunyai amanah atau beban dalam 1 bulan itu 4,5 juta ya. Itu belum saya buat makan, belum saya mipil buat bayar kuliah, dan belum saya memberikan haknya kepada anak untuk beli susu. Sedangkan saya ini seorang single parent dan mantan suami saya itu tidak memberikan nafkah ke anak. Tapi ya Allah itu selalu memberikan kecukupan sama saya, dan saya nggak merasa hidup itu kekurangan gitu. Ketika saya hutangnya banyak, saya tidak takut gimana ya nanti jangan-jangan saya nggak bisa memberikan susu anak. Tapi semuanya Allah mudahkan. Biarpun saya tuh belum diberikan kelebihan dari Allah kayak tabungan, saya belum bisa menyisihkan untuk nabung kayak gitu. Yang penting kan cukup dulu gitu ya. Itulah teman-teman, dahsyatnya sholat tepat waktu, dahsyatnya sholat di awal waktu, yang sangat luar biasa. Dari gaji saya, yang gaji pokok saya itu 300.000, dan tambahannya itu saya nggak tahu yang hari ini mau dapat berapa, besok mau dapat berapa, itu mutlak Allah yang kasih ke saya gitu. Semua itu mencukupi kebutuhan saya, dan saya tuh malu banget kalau saya mau mengeluh ke Allah, kok
saya belum dapat jodoh lagi gitu kan. Ibaratnya ketika kita dicukupin semua kan palingan kita mintanya jodoh karena saya seorang single parent kayak gitu. Jadi saya mau ngeluh saya nggak dapet jodoh-jodoh lagi ya kayak gitu, mau ucapkan kayak gitu tuh saya nggak mau ngomong seperti itu, saya nggak mau ngeluh seperti itu. Tapi saya mensyukuri, saya jalanin aja yang sekarang. Yang penting Allah cukupin, biarpun saya belum ketemu jodoh saya selanjutnya. Ya itulah teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin ada kalanya kita lagi lemah iman dan kita merasakan sempitnya rezeki. Sebenarnya dalam janji Allah itu di Al-Quran itu tidak ada namanya rezeki itu kurang ya, tapi sebenarnya cukup, cuman kita aja yang belum mensyukuri. Ketika kita rezekinya sedikit, kita itu harusnya ya Allah, semua ini karena kesalahan saya, semua ini karena dosa saya, mungkin saya belum melakukan perintah darimu yang engkau wajibkan gitu ya. Itulah teman-teman, silahkan coba untuk langkah awal kelancaran rezeki kita, kerjakan yang wajib itu, yang 5 waktu itu tepat waktu, dan berlarilah ketika kita menjemput ibadah-ibadah yang wajib ya. Itulah teman-teman pengalaman dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi down, yang lagi kondisi lemah, untuk kelancaran rezeki. Dan untuk tips yang lain atau pengalaman saya yang lain, saya akan share di video saya selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.